karunia nikmat berupa hidayah tauhid, hidayah iman, serta hidayah Islam, sehingga dengan itu semua kita insyaallah akan selamat fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa pula sholawat dan salam semoga tetap tercurah, terlimpah keharibaan kekasih kita, tauladan kita, junjungan seluruh alam, habibana wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga kepada semua sahabatnya, para keluarganya, dan semua pengikutnya yang senantiasa mutaba'ah dengan istiqomah menjalankan, mengikuti syariat yang Rasul sampaikan, berusaha mengamalkan semua perintahnya dan menjauhi larangannya, dan berusaha menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, kembali kita akan mempelajari kitab Aqidatul Awam, yakni kita masuk kepada bait yang ke-8. Sami'ul basiru wal mutakallimu lau sifatun sab'atun tantadimu. Ini saya coba bacakan dulu. Sami itu sami'un ya, sami'un itu dumatain, dumah tanwin. Nah, dumah tanwin ini kemudian di depannya ada harokat sukun. Jadi susah kan melafazkannya. Kalau sami'ul bisa, tapi kalau sami'un al-basir mestinya begitu. Makanya bagusnya itu biasanya itu dikasih tanda nun wasol. Jadi bacanya sami'unil basiru wal mutakallimu lau sifatun sab'atun tantadimu. Sami'unil bacanya. Sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu. Nah, begitu. Jadi kalau dibaca sami'ul, jadi domah. Kalau mau lengkapnya sami'un tidak bisa. Jadi kalau sami'un al-basiru. Jadi untuk mudahnya ditambah nun wasol. Itu. Sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu. Kita awali, kita baca sama-sama dari awal ya. Dari abda'u bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairu man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi' wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibi lillahi ishrina sifah wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadhimu. Baik. Bait yang ke-8 ini menjelaskan, menerangkan tentang sifat Allah, yakni sami'un, Allah Maha mendengar, al-basiru, Maha melihat, wal mutakallim, dan Maha berbicara. Lahu sifatun sab'atun tantadhimu, bahwa Allah itu mempunyai 7 sifat yang tersusun. Itu nanti akan dijelaskan pada bait berikutnya. Hadirin rahimakumullah, sebelum ini kita mulai, saya ingin sampaikan bahwasanya
Sesungguhnya para nabi dari zaman dahulu dari Adam sehingga Rasulullah Muhammad SAW adalah beragama atau memeluk agama Islam. Agama Islam. Sehingga di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 19 Allah katakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah adalah agama Islam. Agama itu bukan bahasa Al-Qur'an. Konon tidak tahu bahasa apa, kalau Sanskerta atau Romawi, itu agama itu dua kata a dan gama. A itu artinya tidak, gama itu rusak, kocar-kacir, berantakan. Jadi orang yang beragama, orang yang akan terpimpin hidupnya senantiasa baik dan benar, tidak kacau, tidak berantakan. Nah, di dalam Islam sendiri agama itu disebut ad-din, sehingga di dalam Al-Qur'an tadi Ali Imran 19 innad-din, sesungguhnya agama indallah, di sisi Allah, al-Islam, yaitu agama Islam. Jadi dalam konsep Islam itu tidak ada ajaran pluralisme. Semua agama itu benar. Memang kenyataannya semua agama itu ada dan diakui. Kita boleh mengakui bukan berarti membenarkan. Jadi disitulah pernyataan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Bukan berarti kamu ya benar, aku ya benar. Untuk kamu silahkan kamu anut, tapi untuk kita yang harus kita yakini, kita imani, kita pedomani, kita jalankan itu harus agama Islam. Itulah fungsinya mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk mengajarkan agama. Kalau semuanya agama benar, tidak perlu Allah mengutus rasul. Silahkan pilih mau kehendak kamu. Mau beragama, mau tidak, mau pilih ini, itu terserah. Itulah fungsinya Allah mengutus Rasul untuk memberikan penjelasan kepada umatnya. Karena hakikat kebenaran yang bisa menyelamatkan manusia itu hanyalah produk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah fungsinya kita sebagai seorang muslim tidak boleh mencampur adukan atau ada ajaran mencomot tauhidnya Islam, pelaksanaan ibadahnya berbeda Islam tapi ke gereja kan, mengucapkan perayaan tertentu kan, membenarkan ajaran yang lain, ini tidak bisa. Atau sinkretisme, jadi mencomot beberapa ajaran kemudian diimani, dilaksanakan. Tidak bisa yang demikian. Jadi Islam harus konsepnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu la ma'buda illallah. Tidak ada Tuhan yang hak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah lah yang patut kita ibadahi. Mengapa konon dalam cerita di dalam Al-Quran dijelaskan Nabiullah Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dia gara-gara dia mencari Tuhan. Ada proses pencarian Tuhan, Ibrahim mencari Tuhannya. Jadi dikala itu semua orang tidak ada yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk bapaknya Ibrahim itu sendiri, Azar, itu pembuat patung, dan patung itu dipasarkan, dijual untuk disembah. Dan Ibrahim kecil sendiri itu disuruh untuk memasarkan Tuhan. Sehingga Ibrahim kecil berpikir dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencari Tuhan. Dia merenungi alam semesta. Dikala siang hari dia menyaksikan
di pagi hari dia menyaksikan matahari bersinar. Kemudian dia menganggap bahwa inilah barangkali Tuhan, karena semua makhluk yang ada di alam ini bergantung kepada matahari. Tapi tatkala matahari di ujung malam matahari tenggelam, maka Ibrahim berkata, ini tidak layak dipertuhankan, karena Tuhan tidak demikian. Sekiranya Tuhan itu hilang, itu niscaya alam dan semuanya yang membutuhkan akan tidak bisa terpenuhi kebutuhannya, sehingga muncullah bulan. Tatkala bulan muncul, maka Ibrahim berkata, barangkali inilah Tuhan. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah berupa hidayah agama Islam. Agama Islam itu sendiri. Sehingga Ibrahim itu tatkala bermunajat dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan sujud dia menangis, ditegurlah oleh malaikat Jibril, wahai Ibrahim, mengapa kau menangis? Apa jawab Ibrahim? Bahwa saya menangis ini bukan karena kecewa dan lain sebagainya. Saya hanya berpikir alangkah sedihnya kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan yang memenuhi kebutuhan kita, yang layak disembah, diibadahi, tapi tidak ada semua makhluk yang menyembah. Alangkah sayangnya hanya saja yang menyembah. Maka dari pernyataan inilah Allah menyatakan bahwa Ibrahim adalah Khalilullah, seorang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dan Ibrahim merupakan bapaknya tauhid, orang yang pertama sekali mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini konsepnya. Jadi sekali lagi, dalam ajaran Islam itu tidak ada ajaran konsep plural, semua agama benar. Kemudian tidak ada ajaran mencomot beberapa agama kemudian diamalkan. Konsepnya harus kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid bil makna tauhid rububiyah, mengimani dan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang hak diibadahi oleh seseorang hamba. Kemudian tauhid uluhiyah, meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang mengkonsep semua alam semesta ini, menciptakannya, kemudian memelihara. Jadi tidak ada yang selain Allah ini memberikan manfaat dan mudarat. Tidak boleh. Jadi semua kembalikan kepada tauhid kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat dan af'al yang satu. Sifatnya yang kita pelajari yang punya sifat 20 itu, sifatnya itu tidak tertandingi atau tidak sama dengan makhluknya. Kalau Allah dinyatakan Sami'un, Allah itu maha mendengar, bukan berarti pendengaran Allah itu sama dengan makhluknya. Jadi pendengaran Allah itu tidak awal dan tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya, senantiasa mendengar ucapan yang terzohirkan, yang terzaharkan atau diucapkan, maupun sekedar yang masih ada di dalam angan-angan atau di dalam hati kita. Itu harus kita yakini sebenar-benarnya. Kemudian Allah senantiasa mendengar semua makhluknya. Bukan saja yang didengar itu bangsa manusia saja, jadi semua makhluknya itu dapat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai sifat Sami'un, maha mendengar, kemudian Al-Basir, maha melihat. Ya. Penglihatan Allah tidak sama penglihatan makhluknya. Laisa kamislihi syai'un. Tidak sama dengan makhluknya. Sekiranya ada semut hitam yang kecil berjalan di malam hari tatkala hujan lebat, ya, mati listriknya pula, itu Allah tetap melihat. Tidak sama dengan kita. Jadi penglihatan Allah
pendengaran Allah itu tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Jadi baik yang dizaharkan maupun tidak itu dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal mutakallimu, Allah Maha berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara atau berkata-kata bersama Musa. Mutakallim, Allah itu berkata-kata. Dan perkataan Allah itu tidak sama dengan manusia. Perkataan Allah tidak mengandung suara, lafaz maupun huruf. Adapun Al-Qur'an yang kita baca disebut kalamullah, perkataan Allah itu adalah Al-Qur'an yang tertulis di Lauhil Mahfuz, ya. Al-Qur'an yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Nah, perkataan Allah tidak demikian. Umpama kita andaikan ini perkataan Allah berkata dengan malaikat, ya. Bagaimana Allah memberikan informasi kepada malaikat tentang wahyu Allah, kemudian supaya disampaikan kepada hamba pilihannya berupa rasul ataupun nabi. Nah, ini kita bandingkan umpama kan tadi saya katakan bahwa perkataan Allah itu tidak mengandung kalimat, lafaz maupun huruf. Ini bisa kita analogikan dengan perintah otak kita, hati kita terhadap anggota tubuh kita. Ada tidak berupa lafaz dan huruf, tapi tangan diperintahkan untuk menempeleng, untuk memegang. Demikianlah konsepnya, ya. Konsepnya, analoginya antara perkataan Allah dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi Al-Qur'an, makanya nanti di dalam ilmu kalam terjadi perdebatan bahwa Al-Qur'an itu qadim atau hadis, atau Al-Qur'an itu sendiri itu makhluk atau tidak. Sehingga terjadi perdebatan di situ. Jadi wahyu Allah itu hakikatnya adalah qadim, tapi yang berupa Al-Qur'an itu sendiri maujudnya itu adalah hadis makhluk. Tapi hakikatnya itu kan sudah yang tertulis di Lauhil Mahfuz, ya. Nah, perintah itu Allah memerintahkan kepada malaikat itu tidak berupa begitu. Itu sudah seperti halnya Allah menciptakan gunung. Bukan berarti Allah itu seperti gunung. Allah ciptakan laut, api dan sebagainya. Bukan seperti itu. Maka konsep wahdatul wujud itu konsep yang salah, bahwa Tuhan itu masuk kepada makhluknya. Ada konsep itu ajaran Syekh Siti Jenar di Indonesia yang terkenal itu, bahwa suatu ketika Syekh Siti Jenar itu dipanggil oleh Wali Songo, Wali 9, yang disuruh ngadep itu adalah Sunan Kalijaga. Wahai Siti Jenar, kamu dipanggil oleh Sunan Bonang. Apa kata si Siti Jenar? Di sini tidak ada Siti Jenar, yang ada adalah Allah, katanya. Sehingga si Sunan Kalijaga pulang lagi ngadap kepada Sunan Bonang. Kata Siti Jenar, ya, tidak ada Siti Jenar, yang ada katanya Allah. Langsung kalau begitu ya panggil saja Allah, suruh ngadap. Sunan Kalijaga datang lagi. Wahai Allah, kamu dipanggil oleh Siti Jenar. Ngomong pula dia, ya ini bukan Allah, ini Siti Jenar. Ya, konsepnya bahwa Tuhan itu manunggaling, bersatu bersama makhluk. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Dari sifat itu tersendiri, sifat itu melekat kepada zatnya. Jadi tidak bisa nanti menyatunya antara Tuhan bersama hamba. Nanti kita akan ketemu dalam teori tertentu atau ajaran tertentu itu, katanya seseorang ketika dia sudah zikir dengan khusyuknya, dia bisa bersama dengan Tuhan. Ini konsep yang tidak benar. Ini harus kita tahu supaya
tauhid kita, keimanan kita tidak salah, dan itu sangat bertentangan, sehingga timbul nanti ajaran mujasimah, ajaran yang mengajarkan meyakini bahwa Allah itu berupa jisim, berupa benda-benda kan bisa menyatu. Ini saja barangkali untuk penjelasan tentang sifat Allah berbahasa Sami, Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat, wal mutakallim, Maha berbicara. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan mari kita diskusikan bersama. Kiranya yang saya sampaikan ada terkelewat, berkurang dan sebagainya, kita sama-sama luruskan, kita bahas bersama. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan pengertian dari maha ini, Pak Ustadz. Apa tadi? Maha, Allah kan maha kuasa, maha segalanya, maha melihat, maha mendengar. Pokoknya maha yang baik-baik itu semua. Nah, ini apa perbedaan manusia mengatakan maha dalam arti pengertian bahasa? Itu kan ada mahasiswa, maha guru, kan itu ada maha juga. Jurusan bahasa ini yang Dengan bahasa, pengertiannya dengan bahasa kan itu. Nah, kalau tadi kan agama kan tadi artinya itu artinya tidak, agama kan kacau. Jadi agama itu tidak kacau, itu artinya pengertian dengan dalam arti bahasa. Yang ingin saya tanyakan perbedaan maha kuasa, maha mendengar dan maha segalanya ini dengan manusia membuat kalimat maha guru, mahasiswa dan lain-lainnya, itu dari mana dasarnya itu, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini sama-sama kalimat maha tapi mempunyai arti yang berbeda ya. Sama halnya tadi sami'un. Sami'un itu kan maha mendengar. Nah, jadi untuk yang disandarkan kepada Allah itu tidak sama dengan apa yang disandarkan dengan makhluk. Jadi pengertian maha, jadi gini dulu, saya ingin menyampaikan bahwa semua sifat Allah itu sebenarnya tidak terhitung, tidak terbilang. Jadi semua yang baik-baik itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kan tidak mungkin itu kesemuanya itu dipelajari semua. Nah, jadi itu yang sifat yang semua yang baik-baik itu bisa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala maha lembut, maha pengasih, maha penyayang, maha memberikan rezeki, pokoknya banyak sekali. Nah, sedangkan maha yang disandarkan kepada makhluk itu cukup mempunyai keutamaan, mempunyai lebih kalau dia siswa, karena batas siswa itu adalah TK, SD, SMP, SMA. Setelah itu tidak lagi dikatakan siswa, mahasiswa, karena mungkin dari segi umurnya tentunya kalau dari anak-anak, remaja, dewasa itu sudah dewasa, maka dikatakan mahasiswa. Jadi sebagai ungkapan lebih, ya, tapi tidak bisa menyamai dengan apa yang disandarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira itu saja. Sementara itu untuk kalimat maha yang disandarkan kepada makhluk dengan khalik. Itu, Pak. Jadi sama-sama maha tapi pengertiannya berbeda, tidak sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Ustaz, ingin saya tanyakan,
eh, di sini kan yang kita bahas ini kan sifat 20 Sifat 20 ya. sifat 20 dari Allah. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak, apakah ada perbedaan ataupun kalau saya lihat di sini memang ada nama-nama baik dari Allah ataupun Asmaul Husna, yang mana Asmaul Husna kan ada 99 Pak ya. Nah sedangkan di sini sifat-sifat 20 gitu Pak. Kenapa posisinya hanya 20? Apakah memang 20 ini ada yang istilahnya yang lebih terperinci atau gimana Pak? Karena dari 20 ini sepertinya sudah termasuk dari Asmaul Husna gitu Pak ya, sepertinya. Mungkin apakah saya salah, saya tolong dikasih informasi pencerahannya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Asmaul Husna itu adalah nama-nama, asma itu nama ya. Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik dan indah. 99 Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus dan sebagainya. 99 100 plus nama Allah itu sendiri. Nah, sedangkan sifat Allah itu adalah sifat yang melekat pada zatnya. Jadi kalau kemarin saya analogikan, kalau ini adalah HP, ini zatnya, tapi kita tidak tahu mana sih sebenarnya yang namanya HP-nya itu yang mana. Oh ini casingnya, ini kameranya, ini layarnya, kan sulit. Nah yang kesemuanya itu yang melekat pada zat Allah itu ialah yang itu dikatakan sifatnya. Oh warnanya oranye umpama kan, casingnya begini. Nah itu sifatnya. Nah sifat ini sebenarnya ini adalah kemarin di awal saya katakan bahwa konsep tauhid yang kita anut Ahlussunnah wal Jamaah itu menganut konsep tauhidnya Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, dia mencetuskan punya konsep itu 20 sifat Rasul. Nanti banyak ulama yang lain ini ada yang katakan bahwa sifat Rasul itu cuma 14, ada yang 13, ada yang 7, itu masih dirinci. Ini sekedar konsep untuk menjelaskan, untuk mempermudah kita memahami Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak harus. Makanya saya di awal saya katakan bahwa konsep ini yang 20 ini konsep yang disampaikan oleh Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu Pak, kira-kira begitu. Jadi kalau Asmaul Husna itu nama-nama Allah. Nah, kalau sifat Allah ini adalah yang 20. Dan sebenarnya sifat Allah itu banyak, semua yang baik itu bisa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya yang tidak baik itu, yang mustahil itu tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk memaknai bahwa Allah itu ada, makanya wajibul wujud bahwa Allah itu ada. Dalilnya, dalil akalnya, sesuatu itu tidak mungkin ada dengan sendirinya kalau tidak ada yang menciptakan. Kira-kira begitu Pak. Dalam sini Pak kan, sini kan dari awal kan Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu kan masuk Asmaul Husna juga Pak ya, sampai dengan Sami'un, Basirun, Al-Alim, ya, ini kan termasuk Asmaul Husna juga Pak ya. Ya itu dari permulaan si musonif pengarang mengawali karangannya ini, nazum ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Ini di awal sudah saya sampaikan, kemudian melafazkan hamdalah dan seterusnya. Nah, kita mulai sifat 20-nya itu waktu pada bait 1 2 3 4 5 6, bait ke-6, Allahu maujudun, bahwa Allah itu wujud dan seterusnya. Nah, pada ini ya Pak, perincian sifat 20. Nah, adapun yang abda'u bismillahirrahmanirrahim itu bagaimana si musonif Ahmad Al-Marzuq itu mengarang kitab ini diawali dengan bismillah, melafalkan hamdalah, sholawat dan salam dan seterusnya. Nah, pelajaran ini diawali sifat 20 itu dari Allahu maujudun, bahwa Allah itu wujud, qadimun, qidam, baqo. Nah, ini di dalam kitab ini demikian.
Dulu waktu kita di SD diajarkan wujud ki damba po mukhalafatu lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiron murid dan aliman hayyan sami'an basiron mutaka sama saja. Ini sudah dirangkai dengan nazom supaya lebih indah begitu. Kira-kira begitu, Pak. Ditambahi boleh Pak Haji penjelasannya. Bahasa saya sangat terbatas untuk menjelaskan tauhid ini. Ruwet memang agak ruwet. Saya sering itu ditanya, termasuk Pak Awang pernah nanya, mana hukumnya itu mengucapkan selamat Natal, apakah boleh atau tidak? Padahal sekedar ucapan. Ini barangkali perlu kami jelaskan kan, supaya di antara jamaah ini jangan, ya paling tidak kita hati-hati. Karena konsep kita ad-dhahiru yadunnu 'alal batin. Yang zohir yang kita ucapkan itu pencerminan yang ada di dalam batin kita. Sekalipun itu sekedar ucapan. Bukankah istri kita dulu diharamkan dengan kita? Lantaran ucapkan dari orang tua menikahkan, saya terima nikahnya menjadi halal. Nah, itu kan sekedar ucapan. Kemudian bukankah sekedar kita sebagai seorang suami mengatakan ku cerai kamu, itu jatuh talak. Jadi dengan ucapan itu tidak bisa main-main sekedar selamat Natal. Ini artinya kita membenarkan adanya Tuhan Trinitas. Ada Tuhan Allah, Tuhan Ruhul Kudus, Tuhan Anak, Tuhan Bapa. Ini kita harus hati-hati supaya kita tidak jatuh kepada konsep tadi yang ajaran semua agama itu adalah benar. Ya kalau kita mau ucapkan baik selamat saja lah, nggak usah ditambahin Natal dan sebagainya. Supaya kita lebih hati-hati. Sekedar ucapan itu bisa fatal akibatnya. Seperti kemarin saya sampaikan, dengan kalimat la ilaha illallah itu kekufuran yang 70 tahun bisa ada kemungkinan dosa kita diampuni. Dan kita boleh mendoakan orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah sekedar ucapan. Jadi jangan sembrono dengan ucapan. Ini harapan kita bersama belajar tauhid ini pentingnya ya. Supaya lah kalau pedoman kepada tauhid tidak boleh. Adapun mereka itu sudah saya tidak tahu itu. Tidak tahu apa tikatnya dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Tapi kita kan lebih ngambil yang hati-hati supaya kita tidak diikuti oleh generasi berikutnya dan anak-anak kita yang kita tidak tahu. Kalau itu saya tidak tahu itu apa artinya. Kalau selamat pagi ya itu kita tahu, selamat sore kita tahu, yang apa lagi itu Hum Swastiastu saya tidak tahu. Lebih bagus ya ucapkan, bagi yang pemeluk agama lain saya ucapkan selamat siang saja kan tak malah lebih ini. Ya, teman ya kita perlu belajar juga apa sih makna hakikatnya. Apa sekedar ucapan apa seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau memang ada mengandung pembenaran atau mengandung penilaian tauhid yang lebih dari itu, kita tidak tahu ya. Ini lagi Pak Ustaz. Ini ada kontroversi masalah pernyataan kafir. Pengertian kafir itu kan artinya non muslim. Dan itu jadi ada beberapa pendapat kami tidak mau dikatakan kafir. Itu orang muslim. Kan gitu Pak.
sekarang dalam kehidupan di Indonesia ini kan kita nggak boleh, karena mereka merasa kafir itu sah. Tapi dalam pengertian kita sendiri di dalam agama Islam, arti kafir itu kan artinya non muslim, kan gitu Pak Ustaz. Jadi bagaimana kita menyikapi hal-hal yang seperti ini? Kita kan soalnya bermasyarakat Pak itu Pak Ustaz, dengan yang non muslim juga, untuk agar mereka tidak merasa tersinggung dari pengertian kafir tersebut. Terima kasih. Ustaz, bantu jawab. Saya kira yang sudah berjalan tidak ada pernah mengatakan kalau di luar ini kan masalah penempatan saja. Kalau sesama muslim, kita mengatakan sesama muslim ya. Berbicara di antara sesama muslim. Nah, itu kalimat kafir kita ucapkan tidak masalah. Tapi kalau tatkala kita berforum umum ada berbeda agama, ini kan tidak pernah kita ucapkan. Bagi orang yang kafir kami ucapkan selamat siang, kan tidak pernah ada itu. Jadi itu sudah selesai sebenarnya, masalah penempatan saja. Nah, hakikatnya pengertian kafir itu kan tertutup. Sudah ada hidayah, Allah Subhanahu wa taala berupa rasul diutus untuk menyampaikan wahyunya. Dia ini tahu tapi masih menutup diri, tidak mau menerima hidayah. Itulah disebut kafir, ingkar, tidak mengakui kebenaran. Dan itu yang menyatakan adalah jelas Al-Quran, Allah sendiri. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Jadi tinggal pemakaiannya saja. Pemakaiannya, konteksnya itu kalau dalam forum sesama muslim boleh kita katakan itu orang, itu pun juga tidak pernah kita sampaikan juga. Kita sampaikan itu dalam rangka kajian gitu kan, dan pengajian sesama muslim. Tapi dalam prakteknya kita tidak pernah kok menyampaikan orang non muslim itu disebut orang kafir, cukup non muslim. Jadi makanya jangan juga dihapus nanti kalimat kafir itu sehingga tidak ada. Karena kalimat itu memang ada, tidak ada. Memang itu ada dalam Al-Quran itu ada. Tadi tidak boleh terjemahkan itu nanti surat non muslim nanti kan, surat Al-Kafir itu, nah, kan aneh itu nanti. Jadi penempatan saja Pak, saya kira Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali yang Pak ya dari ngomong masalah kalam dan hadis. Al-Quran tadi kalam Allah. Jadi saya pribadi pernah belajar dalam belajar Al-Quran dan artinya kita contohkan Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, terus kita catat sendiri artinya di dalam Al-Quran itu. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi. Jadi dalam itu Al-Quran itu saya tulis artinya saya coret-coret. Di dalam hal ini pertanyaan saya, apakah boleh kita belajar ngaji tapi Al-Quran utuh 30 juz, nah kita tulis sendiri dengan pena Bawahnya artinya dan ibaratnya sedikit tafsirnya lah. Saya pribadi pernah belajar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selama ini kita tidak menemukan suatu kajian fikih maupun pendapat ulama itu yang melarang maupun yang menyuruh. Tinggal niatnya. Nah, niatnya itu mempermudah untuk mempermudah membaca Al-Quran dan mengetahui maknanya, itu bisa berarti boleh. Tapi kalau dengan itu niatnya adalah membawa Al-Quran itu kurang utama atau tidak memuliakan Al-Quran, ya itu tidak boleh.
Jadi Al-Quran itu sekalipun itu sudah buruk, jelek, tidak bisa dibaca, itu keramat, tetap keramat itu. Tidak boleh, makanya Pak Ustadz sampaikan di dalam buletin itu ada tulisan hadis maupun Al-Quran tidak boleh diletakkan di sembarang tempat. Itu sudah, kalimat itu sudah sangat benar itu. Jadi sekalipun itu buruk, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi tadi kembali, kalau niatnya dalam rangka memahami, mempermudah, saya kira tidak ada yang melarang. Tapi kalau dengan niatnya itu membawa tidak mulianya Al-Quran, itulah yang tidak diperbolehkan. Ya, sekalipun dijadikan jimat, ya sebenarnya Al-Quran bukan jimat, dipajang, itu tidak boleh. Sekalipun itu bentuknya begitu. Ya, niatnya yang tidak benar. Jadi Al-Quran itu punya hak untuk dibaca, dipelajari dan diamalkan, ditadaburi. Jadi dibaca, kita seyogyanya seperti seorang muslim bisa membaca, kemudian tahu maknanya, tahu maksudnya, ditadaburi dan diamalkan. Itu konsepnya begitu Pak. Jadi tinggal tujuannya. Saya kira sah-sah saja, tidak ada yang melarang.